IPES, jadi IPES merupakan lembaga bimbingan ujian PPDS yang pertama di Indonesia. Berbekal dengan materi dan staf pengajar yang terbaik, kami telah membantu dan membimbing ratusan rekan sejawat dokter untuk lulus di seleksi ujian PPDS-nya dan meraih cita-cita menjadi dokter spesialis. Saat ini, IPES menyediakan hampir seluruh program studi spesialisasi loh, mulai dari ilmu penyakit dalam, obstetrik ginekologi, bedah toraks dan kardiovaskular, mata, neurologi, kemudian ada okupasi, onkologi radiologi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, apa nih yang rekan sejawat bisa dapatkan ketika bergabung di kelas IPES? Itu banyak banget. Jadi yang pertama, mulai dari pembahasan soal, materi, kapita selekta yang akan disertai dengan pretest dan posttest. Kemudian, rekan sejawat juga akan mendapatkan bimbingan MMPI, TPA, dan tryout 2 kali di website IPES. Selain itu, ada juga jurnal appraisal dan pembuatan karya tulis ilmiah. IPES juga memfasilitasi bimbingan TOEFL beserta prediction testnya. Kemudian, rekan sejawat juga akan mendapatkan akses e-book depository yang akan membantu dalam menggali materi lebih lanjut. Khusus untuk beberapa prodi pilihan akan dilengkapi dengan OSCE Masterclass atau Skill Lab, dan khusus untuk prodi ilmu penyakit dalam akan difasilitasi dengan interactive case discussions. Kapan nih pendaftarannya? Sobat IPES nggak perlu khawatir karena pendaftaran kelas IPES dibuka setiap bulan. Jadi pastikan Sobat IPES itu selalu update dengan slot kelas prodi yang Sobat IPES inginkan, yang akan selalu diupdate di sosial media dari IPES. Eits, ada yang ketinggalan dan nggak kalah penting adalah promo. Jadi IPES punya banyak promo untuk rekan sejawat. Yang pertama, ajak satu teman rekan sejawat untuk bergabung di kelas IPES, maka rekan sejawat akan mendapatkan potongan biaya sebesar Rp500.000. Yang kedua, jika rekan sejawat sudah pernah mengikuti kelas IPES di satu prodi, kemudian akan mendaftar kelas IPES lagi di prodi yang berbeda, maka rekan sejawat akan mendapatkan potongan biaya sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, untuk rekan sejawat yang juga sudah pernah nih mengikuti kelas IPES dan akan mendaftar di prodi yang sama untuk kelas selanjutnya, rekan sejawat akan mendapatkan potongan biaya sebesar Rp1.500.000. Tidak hanya sampai situ, untuk rekan sejawat yang belum beruntung dan belum diterima di universitas tujuannya dan baru pertama kali untuk mengikuti kelas IPES akan mendapat potongan biaya sebesar Rp500.000. Terakhir, kabar gembira untuk anggota AMSA dan CIMSA yang baru pertama kali mengikuti kelas IPES ini akan mendapat potongan biaya sebesar 5%. Nah, tunggu apa lagi nih Sobat IPES? Dengan banyaknya keuntungan dan juga promo yang menarik, segera daftar kelas IPES dan wujudkan cita-cita menjadi dokter spesialis sesuai impian kalian. One Stop Solution with IPES, we can pass. Halo teman-teman CIMSA, perkenalkan saya Dr. Bayu Sega Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sampai saat ini, penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian yang tertinggi, sehingga kebutuhan akan dokter spesialis jantung masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Apalagi Kemenkes sedang mencanangkan untuk mengembangkan cath lab di berbagai tempat di Indonesia. Otomatis kebutuhan akan dokter spesialis jantung pasti akan sangat meningkat di Indonesia. Tentu kondisi ini menjadi sebuah peluang bagi teman-teman untuk mendaftar sebagai PPDS atau peserta program pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah. Dok, emang kuotanya cukup banyak nih dari berbagai macam universitas? Nah, kita lihat sekarang. PPDS dari berbagai macam universitas bervariasi dari 5-10 orang per termnya. Ya, nanti kita akan lihat satu-satu seperti apa dari masing-masing universitas. Universitas Indonesia atau UI. Nah, dulunya mungkin 10-11 orang diterima per termnya. Sekarang ini mulai meningkat ke jumlah 14 per termnya, walaupun masih bisa berfluktuasi karena mulai dibangunnya gedung baru di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Unpad di 8-10 orang, dengan informasi terakhir ada di 8 orang peserta. Undip atau Universitas Diponegoro 4-5 orang, UNS 4-6 orang, UGM 9 orang, UNER beda nih, ada Gasal, ada Genap. Kalau Gasal 7, kalau Genap 9 orang. Universitas Brawijaya 7-9 orang. Universitas Udayana 6-8 orang. UNAN atau Universitas Andalas Gasal 4, Genap 5, tapi informasi terakhir bisa mencapai 10 orang. Unsyah 5 orang. USU 7-8 orang. Unhas 8 orang.
dan Unsrat 5-7 orang. Berkas-berkas gimana nih dok? Apa aja sih berkas yang perlu disiapin? Sebelum mendaftar PPDS jantung dan pembuluh darah, pastikan kalian menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Apa aja sih? 1. SPR dan SIP yang masih berlaku. Nah, beberapa universitas agak unik. Biasanya ada beberapa universitas yang minta kita bekerja dulu 1 tahun di luar masa internship kita. Jadi kita udah kerja dulu, bisa mendapatkan pengalaman selama 1 tahun terakhir itu. Nah dok, apa memang harus kerjanya di rumah sakit besar dok supaya bisa diterima? Atau sebenarnya di klinik aja cukup, di puskesmas juga nggak masalah. Prinsipnya kerja 1 tahun, itu aja prinsipnya. Ya, ada yang bilang kadang-kadang perlu di rumah sakit, ada yang bilang perlu di puskesmas, ada yang bilang di klinik nggak boleh. Tapi prinsipnya cuma satu, yang penting kerja selama 1 tahun itu sudah terlaku nih. Kedua, ijazah S1 kedokteran dan dokter umum. Ketiga, melampirkan nilai IPK dan nilai secara umum. 3. Melampirkan nilai atau transkrip nilai. 4. Melampirkan nilai TOEFL. 5. Melampirkan CV dan melampirkan berbagai macam sertifikat ketika kalian melakukan aktivitas yang berhubungan dengan jantung. Misalkan pelatihan ACLS, pelatihan EKG, ikut simposium, macam-macam, ikut workshop, atau bahkan kalian ketika menang lomba. Ya, sertakan semuanya supaya nanti bisa dilihat oleh penguji kalian. Selain itu, juga jangan lupa harus ada rekomendasi tempat kembali. Misalkan dari rumah sakit kalian, dari bupati tempat kalian bekerja, ya, di mana tempat kalian akan balik kembali ke sana. Nah, lebih bagus lagi atau lebih kuat lagi kalau misalkan kalian bisa mendapatkan dari instansi, misalkan dari TNI, dari Polri, ya, itu akan sangat membantu. Atau kalian sebagai PNS, itu akan sangat membantu juga. Syukur-syukur kalau kalian bisa mendapatkan beasiswa seperti dari LPDP atau dari BK, ya, beasiswa belajar dari kementerian. Selanjutnya juga ada surat keterangan dari ID setempat yang menyatakan bahwa kalian tidak pernah melakukan pelanggaran dari kode etik atau tindakan malpraktek. Sebagai pelengkap, biasanya diminta juga surat keterangan berkelakuan baik dari Polri, ya, itu hanya sebagai biasanya tambahan saja. Kita kenali dulu nih tahapan-tahapannya. Ada beberapa tahapan dari ujian yang harus dilalui setiap calon PPDS. Yang pertama, tes kesehatan, psikotes atau MMPI, ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi badan jasmani kita dan rohani kita. Ya, bagaimana secara psikis mental kita untuk menghadapi aktivitas kita nanti sebagai PPDS. Yang kedua, ujian TPA atau TOEFL, ya, untuk menilai bagaimana kondisi kefasihan kita dalam bahasa Inggris, terutama ketika kita nanti membaca jurnal. Yang ketiga, ujian akademik, ya, atau ujian dari prodi. Nah, itu nanti yang harus benar-benar di drill, ya, harus benar-benar dikuasai. Jadi kita benar-benar menguasai konsep-konsep dasar dari penyakit jantung dan pembuluh darah, nah, termasuk fisiologinya dan kondisi patofisiologinya. Ya, itu yang harus benar-benar dikuasai. Terakhir, ujian wawancara. Nah, ini dimana kalian harus face to face dengan penguji supaya kalian bisa dilihat bagaimana secara kepribadian dan bagaimana apakah mereka akan bersedia menerima kalian atau tidak sebagai calon PPDS. Nah, yang pertama jelas kuasai materi. Ya, kuasai materi dari buku-buku yang tersedia, yang banyak tersebar. Apa aja sih buku-buku yang tersedia? Nah, yang khas dan wajib untuk diketahui adalah buku Pathophysiology of Heart Disease, ya, dari Lilly, ya. Yang kedua adalah dari Klabunde, ya, Cardiovascular Physiology yang dikarang oleh Klabunde. Selain itu, untuk latihan kalian bisa menggunakan Braunwald's, ya, Braunwald's Review atau Braunwald's Cardiovascular Review. Selain itu, untuk supaya kalian bisa tahu pola-pola soalnya, kalian juga perlu belajar dari berbagai macam buku yang cukup baik dari Braunwald, ya, Braunwald Textbook, dari Braunwald Textbook dan Board Assessment. Dan yang kedua adalah dari Hers, ya, Hers Cardiology Review, ya. Untuk mempelajari EKG dasar, kalian bisa menggunakan buku dari karangan Balthasar. Nah, untuk mempelajari EKG, ya, atau elektrokardiografi, kalian bisa mempelajari dari buku Basic and Bedside Elektrokardiografi dari Balthasar. Persiapan ujian wawancara, apa aja sih tips and triknya? Oke. Pertama, bikin dulu list pertanyaan yang mungkin muncul. Dari mana nih? Cari tahu dari misalkan kakak kelas atau dari teman-teman juga yang pernah ujian, ya. Catat semuanya, buat jawabannya, cari jawaban yang to the point, singkat, dan memang jelas dapat diterima oleh penguji. Yang kedua, bila memungkinkan dan memang diberikan izin oleh dari
wawancara, kita sebisa mungkin mengarahkan bagaimana kita menjelaskan proses kita selama ini hingga akhirnya kita mendaftarkan diri sebagai calon PPDS. Ya, sehingga kesungguhan hati kita, usaha kita itu dapat terlihat dengan jelas oleh pewawancara kita. Ketiga, kuasai daerah tempat kalian akan kembali. Ya, supaya apa? Supaya nanti penguji akan bisa melihat bagaimana kalian melihat ada suatu masalah di daerah tersebut, bagaimana kalian sebagai seorang calon dokter spesialis jantung bisa melihat apa yang akan dikembangkan di daerah tersebut ketika kalian melamar dan akhirnya ketika kalian sudah menjadi dokter spesialis jantung. Ya. Jadi mereka tidak akan sia-sia menerima kalian ketika kalian sudah jadi dokter spesialis jantung. Apa nih kontribusi kalian buat tempat kalian kembali? Itu yang penting. Itu yang akan menjadi daya tarik kalian. Nah, yang terakhir, yang penting adalah kalian kalau memungkinkan mengetahui kira-kira karakteristik dari wawancara kalian, sehingga kalian bisa kira-kira mengetahui apa sih yang ingin ditanyakan oleh pewawancara, dan kalian bisa kira-kira menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada ketika kalian wawancara. Jadi kalian sudah mempersiapkan diri bagaimana harus menghadapi pewawancara kalian. Masalah rekomendasi ini juga tidak kalah penting karena nanti pasti akan ditanyakan ketika kalian masuk sesi wawancara. Nah, pastikan kalian mendapatkan restu dari perki cabang di mana tempat kalian akan kembali. Ya, karena yang paling pertama adalah yang harus kita jaga adalah kesejawatan. Ya, tentu sejawat yang paling akan dekat dengan kita sebagai dokter spesialis jantung adalah perki cabang tempat kita nanti akan mengabdi. Kedua, mengenai rekomendasi daerah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena biasanya kita akan mendapatkan rekomendasi daerah itu di daerah yang memang belum pernah ada SPJP-nya atau spesialis jantung dan pembuluh darahnya. Akan lebih mudah untuk kita melakukan eksplorasi, akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan rekomendasi, utama dari rumah sakit, dari pemimpin daerah tersebut, sehingga nantinya kita kembali ke daerah tersebut pun akan sangat diterima dengan tangan terbuka. Itu yang diinginkan oleh pewawancara kalian. Di mana kalian akan kembali, di situ harusnya akan menerima kalian dengan tangan terbuka. Atau kalau kalian menjadi seorang PNS, coba usahakan kalian bertugas di daerah yang memang belum ada SPJP-nya atau sangat sedikit SPJP-nya. Nilai plus lainnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana kalian showcase diri kalian, ya. Apa saja sih paper yang sudah kalian terbitkan? Bagaimana kondisi CV kalian? Apakah kalian sudah banyak berkontribusi untuk lingkungan sekitar? Apakah kalian sudah bisa membuktikan bahwa kalian tuh memang bermakna loh untuk daerah nanti tempat kalian kembali? Sejauh ini sebelum jadi saya spesialis jantung aja, saya udah bisa memberikan manfaat atau kontribusi yang signifikan untuk daerah nantinya tempat saya kembali. Nanti kalau misalkan kalian pernah menang lomba, kalian pernah masukin poster, pernah magang, tindakan apa saja yang pernah kalian lakukan, itu juga dilampirkan, menunjukkan bagaimana kalian antusias terhadap ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah. Jangan lupa untuk cari tahu informasi dengan kakak kelas kalian, ya. Jangan malu bertanya, ya. Yang penting kalian tahu, cari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana sih proses dari seleksi PPDS-nya, ya. Tiap tahun mungkin akan berubah, makanya kalau kalian masih bisa mendapatkan informasi dari yang terdahulu dibandingkan dengan mungkin informasi yang terbaru, akan lebih memberikan gambaran terhadap kalian untuk melakukan nantinya ujian sebagai calon PPDS. Atur strategi belajar, itu juga penting. Ya, dimanapun juga kalian butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Dari sekian banyak yang harus disiapkan, kalian harus bisa membagi waktu itu dengan jelas. Kalian membuat timetable, ya, kalian membuat timeline, sehingga kapan kalian harus beres apa. Misalkan saya harus beres baca buku Klabunde misalkan dalam waktu 1 bulan ini. Nextnya saya harus belajar bisa menguasai kardiovaskular pathophysiology dari Lilly, ya, pathophysiology of heart disease dari Lilly. Ya, lalu misalkan selanjutnya lagi saya ikut bimbingan dari siapa, ya, atau saya setelah itu melakukan tindakan magang dengan dokter siapa. Jadi timeline kalian itu jelas dari awal sampai akhir, itu semuanya sudah terprogram, ya. Itu penting supaya kalian bisa menentukan kapan harus daftar, bagaimana prosesnya, apa saja yang sudah disiapkan. Jadi kalian tidak tiba-tiba pas lagi mau daftar kelabakan. Waduh, saya belum siap apa ini, belum siap ini, belum siap itu. Ya, jadi planning semua itu dengan baik dari awal.
Kalaupun kalian misalkan sudah pernah mencoba dan gagal, belajarlah dari kesalahan tersebut. Ya, jadi kalian juga tidak tiba-tiba melupakan apa yang lalu. Ya, belajarlah dari kegagalan yang pernah kalian lakukan. Ini salah satu yang paling penting. Jangan lupa untuk minta restu. Ya, optimis dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, selalu optimis dengan apa yang kalian kerjakan. Pede aja. Dan yang paling penting adalah berdoa. Ya, kalian berusaha, biarkan Tuhan yang mengizinkan kalian untuk lulus sebagai PPDS. Itu saja. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam sukses. Itu saja dari saya. Semoga sukses buat teman-teman semua. Semoga dapat diterima sebagai PPDS jantung dan pembuluh darah. Dan kelak kita akan menjadi sejawat satu sama lain. Saya undur diri. Salam sehat selalu. Jesus.